Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekalian, ketemu lagi dengan Ibu Wisnarti. Alhamdulillah ya, semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan Anda sekalian, Ibu ingatkan kita harus tetap tersenyum agar kita bahagia. Nah, Anda sekalian, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas kompetensi dasar yang kedua, yaitu kompetensi dasar untuk pengetahuannya adalah menerapkan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel. Dan kompetensi dasar untuk keterampilannya adalah menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel. Nah, Ananda, tujuan pembelajaran kita adalah setelah Ananda menyimak video pembelajaran ini dan kita berdiskusi di ruangan cek, diharapkan Ananda dapat menerapkan persamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel dan menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel dengan benar, teliti, dan bertanggung jawab. Nah, untuk itu materi yang akan kita bahas adalah persamaan nilai mutlak. Nah, untuk pertidaksamaan nilai mutlak akan kita bahas pada video pembelajaran berikutnya. Nah, Ananda sekalian, yuk kita mulai dari definisi nilai mutlak. Nah, apa itu nilai mutlak? Nilai mutlak itu merupakan suatu jarak pada suatu bilangan dengan titik nol pada garis bilangan real. Nah, karena jarak itu selalu positif, maka nilai mutlak adalah nilai yang selalu positif. Nah, kita misalkan nilai mutlak dari 2 itu sama dengan 2. Kemudian, kalau nilai mutlak dari min 2 itu juga sama dengan 2. Jadi nilai mutlak selalu positif. Nah, untuk apa nilai mutlak ini? Nilai mutlak biasa digunakan untuk hitungan jarak benda. Kemudian, toleransi resistor, juga pengukuran. Nah, Ananda sekalian, kita akan jelaskan persamaan nilai mutlak. Kita mulai dari sifat persamaan nilai mutlak. Nilai mutlak itu dilambangkan dengan garis 2, kiri dan kanan. Buka dengan garis, kemudian ditutup dengan garis. Misalkan nilai mutlak X ditulis garis X dan garis lagi. Nah, persamaan nilai mutlak X sama dengan K itu artinya X sama dengan K dan X sama dengan min K. Nah, begitu sifat dari penyelesaian nilai mutlak. Nah, Anda sekalian masih tetap semangat ya? Ingat, harus selalu tersenyum. Nah, selanjutnya bentuk persamaan nilai mutlak. Nah, kali ini Ibu akan berikan 3 bentuk persamaan nilai mutlak yang sering muncul. Yang pertama, bentuk nilai mutlak fx sama dengan k. Nah, k-nya harus besar dari 0. Kemudian yang kedua, nilai mutlak fx sama dengan gx. Di sini syaratnya gx harus besar atau sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Nah, itu bentuk persamaan nilai mutlak. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, seperti ini. Nah, untuk fx sama nilai mutlak fx sama dengan k, penyelesaiannya fx sama dengan k dan fx sama dengan min k. Kemudian untuk bentuk yang kedua, nilai mutlak fx sama dengan gx. Penyelesaiannya fx sama dengan gx dan fx sama dengan negatif gx. Dengan syarat ingat gx harus besar sama dari 0. Kemudian bentuk yang ketiga, nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Nah, ini spesial, penyelesaiannya kedua ruas sama dikuadratkan. Nilai mutlak fx dikuadratkan, kemudian nilai mutlak gx dikuadratkan. Ingat Ananda, suatu bilangan kalau dikuadratkan hasilnya positif. Sama dengan prinsip nilai mutlak. Nilai selalu positif. Nah, Ananda sekalian, untuk melengkapi pemahaman Ananda, berikut Ibu berikan 3 soal yang akan kita selesaikan. Nah, ini dia. Soalnya,
Tentukan nilai-nilai variabel X yang memenuhi persamaan. Yang pertama, nilai mutlak 2X kurang 3 sama dengan 5. Yang kedua, nilai mutlak dari 3X tambah 1 sama dengan 4X kurang 1. Kemudian yang ketiga, nilai mutlak dari 2X tambah 10 sama dengan mutlak 3X tambah 5. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Yuk kita lihat. Nah, baik, kita akan selesaikan soal ini bagaimana menentukan nilai X pada persamaan nilai mutlak 2X kurang 3 sama dengan 5. Nah, berdasarkan cara penyelesaian yang sudah disampaikan tadi, ini kita peroleh yang pertama 2X dikurang 3 sama dengan 5. Kemudian yang kedua, kita peroleh 2X kurang 3 sama dengan negatif 5. Nah, ini kita selesaikan kedua persamaan ini. Yang pertama dulu, ini kita rubah bentuknya menjadi 2X sama dengan 5 ditambah 3. 5 tambah 3 sama dengan 8, sehingga kita peroleh nilai X 8/2, yaitu 4. Kemudian pada persamaan yang kedua, 2X dikurang 3 sama dengan min 5. Nah, ya berarti ini kita rubah bentuknya 2X sama dengan negatif 5 ditambah 3. Negatif 5 tambah 3 sama dengan negatif 2. Sehingga kita peroleh nilai X negatif 2 dibagi 2, yaitu min 1. Nah, sehingga nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak 2X kurang 3 sama dengan 5 adalah min 1 dan 4. Nah, selanjutnya untuk soal yang kedua, kita akan tentukan nilai X untuk persamaan nilai mutlak 3X tambah 1 sama dengan 4X dikurang 1. Nah, untuk menyelesaikan persamaan bentuk ini kita harus ingat syaratnya 4X kurang 1. Nah, 4X kurang 1 ini harus besar atau sama dari 0. Atau ini X harus besar dari 1/4. Nah, berdasarkan cara penyelesaian yang sudah disampaikan tadi, nah ini kita peroleh yang pertama 3X tambah 1 sama dengan 4X dikurang 1. Kemudian yang kedua 3X tambah 1 sama dengan negatif 4X kurang 1. Nah, kita selesaikan satu persatu. Nah, yang pertama 3X tambah 1 sama dengan 4X kurang 1. Ini kita rubah bentuknya, 4X kita pindahkan ke kiri menjadi 3X kurang 4X sama dengan negatif 1. Ini dipindahkan, positif 1 pindahkan ke kanan menjadi negatif 1. Berarti ini min X sama dengan min 2. Sehingga nilai X kita peroleh sama dengan 2. Nah, memenuhi syarat X besar dari 1/4. Nah, kemudian bentuk persamaan yang kedua, ini kita selesaikan dulu. Kita buka kurungnya. Negatif 4X, negatif kali negatif menjadi positif 1. Ini 4X kita pindahkan ke kiri, 3X tambah 4X sama dengan positif 1. Ini positif 1 kita pindahkan ke kanan menjadi negatif sama dengan 0. Di 7X sama dengan 0. Maka X sama dengan 0. Nah, untuk X sama dengan 0 ini tidak memenuhi X besar dari 1/4. Berarti ini tidak menjadi penyelesaian. Sehingga penyelesaian untuk persamaan ini hanya X sama dengan 2. X sama dengan 2. Nah, selanjutnya untuk soal yang nomor 3. Nah, bentuk persamaannya ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dalam bentuk nilai mutlak. Nah, untuk penyelesaiannya kita lihat tadi sudah diberikan nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Penyelesaiannya itu adalah kedua ruas dikuadratkan. Nah, sehingga nanti setelah kita kuadratkan kedua ruas akan diperoleh bentuk ini fx ditambah gx dikali dengan fx dikurang gx sama dengan 0. Nah, nih. Nah, kita coba selesaikan.
Berarti ini 2x ditambah 10 ini adalah fx. Kemudian 3x ditambah 5 adalah, maaf, ini gx. Nah, sehingga kita dapat menyelesaikan dengan fx ditambah gx. Berarti 2x ditambah 10, kemudian ditambah gx-nya 3x ditambah 5. Dikali dengan fx dikurang gx. Fx-nya 2x ditambah 10. Ini dikurang dengan 3x ditambah 5. Ini sama dengan 0. Kita selesaikan. 2x ditambah 3x sama dengan 5x. Kemudian 10 tambah 5 sama dengan 15. Kemudian bentuk pengalinya ini 2x dikurang 3x berarti negatif x. 10 dikurang 5 berarti positif 5. Ini sama dengan 0. Sehingga kita peroleh di sini 5x tambah 15 sama dengan 0. Sehingga 5x sama dengan negatif 15. X sama dengan negatif 15 dibagi 5 sama dengan negatif 3. Kemudian dari sini kita peroleh negatif X ditambah 5 sama dengan 0. Sehingga negatif X sama dengan negatif 5. X sama dengan 5. Jadi penyelesaian untuk persamaan ini adalah X sama dengan min 3 dan X sama dengan 5. Nah, Ananda sekalian, paham ya mengenai konsep persamaan nilai mutlak? Nah, untuk melengkapi pemahaman Ananda, silakan Ananda kerjakan soal-soal atau permasalahan yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak yang sudah ada pada LKPD di kelas maya kita. Nah, Ananda sekalian, tetap semangat dan selalu tersenyum agar bahagia. Nah, Ibu akhiri, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.